Halo sahabat museum, yuk hari ini kita kenalan bersama Fun to Learn. Oke sahabat museum, Fun to Learn itu apa sih? Nah, Fun to Learn ini merupakan singkatan dari Fun Learning like Sandiman, di mana berisikan video tutorial. Kita bisa mengetahui sejarah persandian dan gimana sih cara membuat sandi itu. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai Sandi Sesar. Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Jawa yang memiliki kebudayaan tersendiri. Kebudayaan di Yogyakarta tersebar dengan adanya Kota Baru sebagai salah satu wilayah di Yogyakarta yang memiliki sejarah panjang dan bermakna. Sejarah persandian di Indonesia sudah bermula di Kota Baru, bahkan rekam jejaknya pun telah ditunjukkan dengan keberadaan Museum Sandi. Lantas sebenarnya sejak kapan persandian dimulai di dunia? Sejarah persandian, bahkan pengamanan informasi ternyata sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu loh. Dimulai dari era klasik, sudah ada bangsa-bangsa yang memulai peradaban tersebut, seperti Sumeria, Persia, Mesir, dan Yunani. Mereka juga telah menggunakan berbagai alat atau metode untuk berkomunikasi di masa tersebut. Ilmu yang mengajari kita tentang bagaimana cara merahasiakan atau menyembunyikan berita disebut dengan kriptologi. Dan dari kriptologi ini dibagi menjadi dua, ada kriptografi dan juga kriptoanalisis. Kriptografi ialah suatu ilmu untuk menyembunyikan atau merahasiakan suatu pesan hingga pesan tersebut tidak dapat diketahui oleh pihak lain yang dapat membaca isi pesan rahasia. Dalam kriptografi terdapat dua istilah. Yang pertama terdapat enkripsi, yaitu proses merahasiakan pesan asli plain text dengan algoritma kriptografi. Hasil dan enkripsi tersebut dinamakan ciphertext. Yang kedua terdapat deskripsi, proses pengembalian pesan yang telah dienkripsi ciphertext menjadi pesan asli plain text. Semua orang pasti menginginkan ketika kita berkomunikasi hanya ada dua pihak saja yang mengetahui isi percakapan kita, yaitu pihak pengirim dan pihak penerima. Atau orang yang berkomunikasi satu sama lain pasti tidak mau ada orang ketiga yang dapat mengetahui isi percakapan. Oleh karena itu merupakan contoh penting sebuah kriptografi. Oke sahabat museum, selanjutnya kita akan mengetahui tokoh penemu Sandi Sesar. Julius Caesar merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Kekaisaran Romawi. Lahir pada tahun 100 sebelum Masehi di wilayah Romawi. Awalnya, Caesar dikenal sebagai seorang pemuda yang ambisius dan berbakat, memperoleh reputasi sebagai seorang pemimpin militer yang ulung dan politisi yang pandai. Pada tahun 58 sebelum Masehi, Caesar memulai kampanye militer yang mengubah takdir Romawi dengan menaklukkan Galia dan sebagian Britania, memperluas wilayah Kekaisaran Romawi secara signifikan. Dan di masa-masa tersebut, Julius Caesar membuat sebuah metode persandian, dan sandi ini kemudian diberi nama Caesar Cipher. Oke, di sini aku akan kasih contoh bagaimana cara penggunaan sandi Caesar. Bisa dilihat teman-teman, ini ada huruf asli plain text dan di bawahnya ada huruf ciphertext atau huruf sandinya. Nah, untuk contoh pergeseran alfabetnya, kita coba dengan A sama dengan F. Kita tinggal geser saja yang bawahnya, yaitu ciphertextnya. Huruf F-nya harus sejajar dengan huruf A. Nah, kemudian huruf selanjutnya itu akan mengikuti juga. Contohnya, sandi Caesar akan menjadi XFSIN HFJX FW. Mengapa? Karena huruf S-nya seberangan dengan huruf X, kemudian A-nya berseberangan dengan F, N-nya dengan S, kemudian seterusnya. Jadi seperti itu. Untuk menjawab soal seperti ini, kita menggunakan salah satu teknik yang cukup efisien. Salah satu caranya yaitu dengan memakai acuan huruf konsonan dalam soal tersebut. Nah, di sini terdapat kata sandi EHO, DMDU, NHDP, DQ, atau huruf sandi yang ditulis secara acak. Yuk kita deskripsikan caranya dengan menggeser huruf konsonan. Sebelum itu, karena teknik memecahkan sandi dengan sandi tersebut harus digeser 4 huruf setelah A, ayo kita coba dengan A sama dengan D. Semisal dari huruf E ini kita coba dengan kunci D. Di sini ketemu huruf B dan selanjutnya H itu E. Untuk huruf O ketemu L, D ketemu huruf A,
M-nya J, D-nya itu huruf A, huruf U-nya itu R. Dan lanjut lagi, huruf N bertemu dengan huruf K. Huruf H itu E, huruf D-nya itu A, huruf P-nya bertemu M, huruf D-nya itu A, dan huruf Q itu bertemu dengan N. Untuk huruf D itu A. Dan Q-nya tadi apa teman-teman? Yaps, huruf Q-nya itu N. Jadi deskripsi dari sandi tersebut adalah belajar keamanan. Jadi, gimana nih sahabat museum? Seru kan kita hari ini belajar mengenai sandi sesar? Di episode berikutnya, enaknya kita bahas apa lagi ya? Yuk, komen di bawah. Kita punya info menarik nih buat sahabat museum. Jadi sahabat museum bisa mengerjakan kuis memecahkan sandi sesar ini ya, dan nantikan hadiahnya. Gimana sih caranya? Caranya sahabat museum, yang pertama komen jawaban kalian di bawah ini. Yang kedua follow akun IG dan TikTok Museum Sandi. Yang ketiga share post ini di akun Instagram story kalian. Yuk ikutin kuisnya dan menangkan hadiahnya.